Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan dibahas materi kimia kelas 11 part 1 oleh saya Febrilian Anggraini, salah satu anggota dari tim KKN PPM UGM Samigaluh 2021. Mari kita lanjutkan. Pada materi kimia kelas 11 ini akan saya bawakan 10 topik. Yang pertama ada termokimia, kedua laju reaksi, ketiga ada kesetimbangan kimia, keempat ada koloid, yang kelima stoikiometri larutan, 6 asam basa, 7 larutan penyangga, 8 hidrolisis garam, 9 kelarutan, 10 hidrokarbon. Pada pembahasan materi kimia kelas 11, ada 5 topik dalam part 1 ini. Semangat yuk! Yang pertama, termokimia atau perubahan energi dengan reaksi-reaksi kimia. Pembahasan yang pertama yaitu perubahan entalpi. Entalpi atau disimbolkan dengan H adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Satuan dari entalpi adalah 1 joule atau setara dengan 4,18 kalori. Energi selalu tetap jika tidak ada energi yang keluar masuk. Entalpi tidak bisa diukur, yang dapat diukur adalah perubahannya atau delta H. Selanjutnya ada 2 jenis reaksi kimia. Yang pertama adalah reaksi endotherm, yaitu reaksi yang sistemnya menerima energi atau kalor sehingga lingkungan menjadi turun temperaturnya atau suhunya. Dapat dilihat pada gambar. Lalu ada reaksi exotherm, yaitu reaksi yang sistemnya melepas energi atau kalor sehingga lingkungan menjadi naik temperatur atau suhunya. Dan bisa dilihat pada gambar. Untuk reaksi endotherm memiliki nilai H yang positif, sedangkan untuk reaksi exotherm memiliki nilai H yang negatif. Selanjutnya, perubahan entalpi dalam reaksi kimia menurut hukum Hess. Yang pertama, jika reaksi dibalik, maka entalpi juga dibalik. Misalnya, karbon ditambah oksigen menjadi karbon dioksida yang awalnya delta H sama dengan negatif 395,4 kJ, dibalik menjadi delta H-nya positif 395,4 kJ. Dan yang kedua, jika reaksi dikali X suatu bilangan, maka entalpi juga dikali bilangan tersebut. Misalnya pada reaksi yang pertama ada delta H-nya X kilojoule, reaksinya dikalikan 2, maka delta H-nya juga dikalikan 2 sehingga mendapatkan 2X kilojoule. Yang ketiga, harga entalpi reaksi atau delta H itu tidak tergantung jalannya reaksi, namun bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Misalnya, delta H reaksi yang berlangsung satu tahap itu sama dengan delta H yang berlangsung beberapa tahap, asal keadaan awal dan akhirnya sama. Nah, untuk delta H yang tidak bergantung dengan jalannya reaksi, namun bergantung pada keadaan awal dan akhir, bisa dilihat pada bagan tersebut. Delta H1 A menuju C sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Selanjutnya ada jenis entalpi. Yang pertama, entalpi pembentukan atau delta HF. Delta HF masing-masing zat harus diketahui untuk menghitung delta H. Sedangkan untuk unsur bebas mempunyai delta HF bernilai 0. Rumus untuk entalpi pembentukan adalah delta H sama dengan jumlah dari delta HF kanan atau produk dikurangi jumlah dari delta HF kiri reaktan. Yang kedua ada entalpi ikat atau penguraian yang disimbolkan dengan delta HD. Energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol ikatan menjadi atom-atomnya dalam keadaan gas disebut energi ikatan rata-rata. Selanjutnya untuk rumus entalpi ikat adalah delta H sama dengan jumlah delta HD kiri atau senyawanya dikurangi jumlah delta HD kanan penguraiannya. Yang ketiga ada entalpi pembakaran atau delta Hc, yaitu reaksi pembakaran 1 mol zat dengan gas oksigen. Kemudian ada kalorimetri, yaitu mempunyai rumus H sama dengan M dikali C dikali delta T, dengan H adalah kalor reaksi, M adalah massa zat bereaksi,
C adalah kalor jenis air, dan delta T adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Untuk menghitung entalpi, rumusnya adalah H sama dengan minus Q reaksi dibagi jumlah mol. Yang kedua adalah laju reaksi, atau kecepatan proses terjadinya suatu reaksi sehingga reaktan habis dan berubah menjadi produk reaksi. Lalu, untuk perubahan jumlah molar dalam satuan waktu, dirumuskan V sama dengan delta X per delta T, dengan V adalah laju reaksi, delta X adalah perubahan konsentrasi molar zat, delta T adalah perubahan waktu. Untuk laju reaksi, ini makin lama akan makin kecil nilainya. Hal ini dikarenakan 1. Jumlah reaktan yang semakin berkurang, dan pada akhirnya bernilai 0, atau reaksi telah selesai. Yang kedua adalah jumlah produk yang semakin bertambah dan pada akhirnya bernilai tetap, atau reaksinya juga selesai. Berikutnya ada energi aktivasi, atau disimbolkan dengan EA. Energi aktivasi adalah energi minimal yang harus dimiliki atau diberikan kepada partikel agar tumbukan menghasilkan reaksi. Maka semakin rendah EA, maka semakin cepat reaksi berlangsung. Suatu reaksi berlangsung cepat apabila tumbukan-tumbukan antar partikel banyak dan sering terjadi. Akan tetapi tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi, sebab partikel-partikel yang bertumbukan harus mempunyai energi yang cukup. Selanjutnya, berdasarkan teori tumbukan, laju reaksi akan bergantung pada 3 hal utama, yaitu yang pertama, frekuensi tumbukan, yang kedua, energi partikel reaktan, yang ketiga, ada arah tumbukan. Faktor-faktor mempercepat reaksi, yang pertama ada memperluas permukaan zat padat. Karena luas permukaan berbanding lurus dengan laju reaksi. Benda yang permukaannya luas atau halus akan mempercepat laju reaksi karena bidang sentuh lebih luas, sehingga lebih banyak tumbukan yang dapat terjadi. Kemudian yang kedua, memperbesar konsentrasi. Konsentrasi reaktan berbanding lurus dengan laju reaksi. Semakin besar konsentrasi reaktan, maka semakin banyak jumlah partikel dalam suatu zat, sehingga partikel yang saling bertumbukan makin banyak dan reaksi berlangsung lebih cepat. Yang ketiga, ada memperbesar tekanan. Dan yang keempat, menambahkan katalis, atau ini mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, sehingga jumlah tumbukan bertambah banyak dan reaksi dapat diselesaikan dengan cepat. Lalu yang kelima, ada menaikkan suhu. Suhu berbanding lurus dengan laju reaksi. Semakin tinggi suhu, maka makin besar energi kinetik rata-rata partikel reaktan, sehingga banyak molekul yang mencapai energi aktivasi atau bertumbukan, dan mempercepat laju reaksi. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi dapat dihitung dengan rumus Vt sama dengan V0 dikali N dipangkatkan delta T per 10, atau T sama dengan T0 dikali 1 per N dipangkat delta T per 10. Dengan V0 adalah laju mula-mula, Vt adalah laju setelah kenaikan suhu, T0 adalah waktu mula-mula, Tt sama dengan waktu setelah kenaikan suhu, dan delta T yaitu suhu akhir dikurangi suhu mula-mula. Namun umumnya nilai ini diperbesar, lajunya adalah 2 atau 3 kalinya. Apabila laju ini diganti dengan waktu, maka 2 menjadi 1/2 yang bisa dilihat juga pada rumus itu. N menjadi 1/N. Orde reaksi. Orde reaksi adalah bilangan pangkat yang menyatakan naiknya laju reaksi akibat naiknya konsentrasi. Orde reaksi memiliki rumus V sama dengan K, A pangkat M, B pangkat N. V sendiri adalah laju reaksi, K adalah tetapan laju reaksi, M adalah orde reaksi terhadap senyawa A, N adalah orde reaksi terhadap senyawa B. Orde reaksi tidak ditentukan dari koefisien reaksi, tapi dari data eksperimen. Lalu ini ada grafik orde reaksi. Jenis grafik dari orde reaksi di mana X menyatakan konsentrasi per reaksi. Untuk orde reaksi 0,
Pada order reaksi 0, laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi zat atau berjalan konstan. Untuk order reaksi 1, pertambahan laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi zat. Maka apabila konsentrasi reaktan reaksi order 1 dikali faktor N, maka nilai laju reaksinya adalah N pangkat 1 lebih besar. Kemudian ada order reaksi 2. Apabila konsentrasi reaktan reaksi order 1 dikalikan faktor N, maka nilai laju reaksinya adalah N pangkat 2 lebih besar. Bisa dilihat pada gambar, kurvanya melengkung naik. Yang ketiga, di sini ada kesetimbangan kimia atau reaksi di mana zat-zat hasil reaksi dapat bereaksi kembali untuk membentuk zat-zat semula. Yang pertama dibahas di sini adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi atau disimbolkan dengan Kc. Nah, ada reaksi Ma plus Nb menjadi Pc atau reversible ya, plus Hd. Nah, MnPH di sini adalah koefisien dari senyawa A, B, C, D. Lalu rumusnya untuk kesetimbangan konsentrasi adalah K sama dengan C pangkat P, D pangkat Hi, per A pangkat M, B pangkat N. Lalu hal-hal penting mengenai K ini adalah jika K lebih dari 1, maka produk yang terbentuk itu banyak. Namun jika K kurang dari 1, maka produk yang terbentuk itu sedikit. Yang kedua, ada harga K hanya dipengaruhi oleh suhu. Maka selama suhu tetap, maka harga K tetap. Harga K hanya berubah jika suhu berubah. Pada reaksi endoterm, K berbanding lurus dengan suhu. Sedangkan untuk reaksi eksoterm, K berbanding terbalik dengan suhu. Lalu yang ketiga, ada membandingkan harga K dengan beberapa reaksi. Yang pertama, jika reaksi dibalik, maka nilai K menjadi 1 per K. Apabila jika reaksi dikali X atau suatu bilangan, harga K menjadi K pangkat X atau bilangan tersebut. Selanjutnya, jika reaksi dibagi X, maka harga K menjadi akar XK atau X akar K. Lalu jika reaksi-reaksi dijumlahkan, maka harga-harga K itu dikalikan. Selanjutnya ada tetapan kesetimbangan tekanan, yaitu disimbolkan dengan Kp. Di sini mempunyai rumus P kecil sama dengan mol gas per mol total gas dikali P besar. Tekanan parsial atau P kecil adalah tekanan masing-masing gas, sedangkan tekanan total P besar adalah tekanan campuran gas-gas. Di reaksi Ma plus Nb reversible Pc plus Hd mempunyai rumus kesetimbangan konsentrasi atau Kc sama dengan C pangkat P, D pangkat Hi per A pangkat M, D pangkat N. Di sini hanya berlaku untuk unsur yang berfase gas dan zat terlarut. Lalu untuk tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp sama dengan tekanan parsial C pangkat P dikali tekanan parsial D pangkat Hi per tekanan parsial A pangkat M dikali tekanan parsial B pangkat N. Dan di sini hanya berlaku untuk yang unsur berfase gas. Kemudian hubungan dari Kp dan Kc sendiri adalah Kp sama dengan Kc ditanda kurung R kali T dengan pangkat delta N. Nah, di sini R adalah 0,082, sedangkan T adalah suhu mutlak dalam Kelvin. Maka dari itu untuk suhu yang Celsius atau Fahrenheit diubah dulu menjadi Kelvin. Lalu untuk delta N adalah jumlah koefisien gas kanan dikurangi jumlah koefisien gas kiri. Maka dari itu hubungan dari Kp dan Kc ini hanya berlaku untuk unsur yang berfase gas. Ada asas Le Chatelier. Jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu aksi atau tindakan, maka reaksi akan bergeser untuk menghilangkan pengaruh aksi tersebut. Begitu juga dengan kesetimbangan kimia. Aksi yang dilakukan mengakibatkan arah pergeseran.
konsentrasi salah satu zat ditambah, maka bergeser ke lawan arah zat yang ditambah tersebut. Lalu apabila konsentrasi salah satu zat itu dikurangi, maka bergeser ke arah zat tersebut. Lalu apabila suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke reaksi endoterm. Sedangkan untuk suhu yang diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke reaksi eksoterm. Lanjut, untuk tekanan yang diperbesar atau volume diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke mol gas terkecil. Sedangkan untuk tekanan yang diperkecil atau volume yang diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke mol gas yang terbesar. Di sini tekanan dan volume adalah berbanding terbalik. Ada juga derajat disosiasi, yang mempunyai rumus alfa sama dengan jumlah mol zat terurai per jumlah mol zat semula. Derajat disosiasi adalah jumlah mol zat yang mengurai dibagi jumlah mol zat sebelum mengalami penguraian. Berikutnya, reaksi dikatakan setimbang atau mencapai kesetimbangan apabila pertama, reaksi bolak-balik yang mengandung zat berwujud gas terjadi dalam sistem tertutup. Yang kedua, ketika konsentrasi seluruh zat nilainya tetap. Yang ketiga, ketika laju reaksi maju V1 sama dengan laju reaksi baliknya, yaitu V2. Dengan derajat disosiasi tadi akan menghasilkan suatu nilai. Nah, nilai dari derajat disosiasi juga mempunyai arti, yaitu jika nilai alfa atau derajat disosiasinya sama dengan 0, maka tidak ada penguraian. Sedangkan untuk alfa sama dengan 1, maka zat terurai seluruhnya. Kemudian apabila alfa di antara 0 dan 1, maka zat terurai sebagian atau mengalami setimbang. Kemudian bila seluruh zat di kiri dan di kanan dicampurkan, maka reaksi harus berlangsung ke kanan atau ke kiri untuk mencapai keadaan setimbang dan dapat dilakukan dengan mengecek koefisien reaksi atau disimbolkan dengan Qc. Nah, koefisien reaksi atau Qc adalah nilai yang bentuk persamaannya sama dengan konstanta kesetimbangan atau Kc. Makna dari Qc ini sendiri adalah jika Qc sama dengan Kc, maka berarti reaksi setimbang. Lalu untuk Qc kurang dari Kc, berarti reaksi spontan berlangsung ke kanan sampai setimbang. Apabila Qc lebih besar dari Kc, maka reaksi spontan berlangsung ke kiri sampai setimbang. Yang keempat, ada koloid, yaitu suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Di sini ada perbandingan dan perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Berdasarkan kehomogenannya, untuk larutan homogen, sedangkan koloid heterogen meskipun tampak seperti homogen. Lalu untuk suspensi heterogen. Lalu dimensi dari larutan adalah kurang dari 1 nanometer, untuk koloid adalah di antara 1 nanometer sampai 100 nanometer, sedangkan suspensi adalah lebih dari 100 nanometer. Kemudian larutan tersebar merata, sedangkan koloid juga tersebar merata. Yang beda adalah suspensi, yaitu membentuk endapan. Apabila larutan didiamkan, maka tidak memisah. Begitu juga dengan koloid. Sedangkan untuk suspensi, jika didiamkan, maka akan memisah. Untuk larutan, jika disaring, maka tidak bisa. Sedangkan koloid bisa, namun menggunakan dengan kertas saring ultra atau saringan membran. Untuk suspensi juga bisa disaring meskipun dengan saringan yang biasa. Kemudian ada jenis-jenis koloid. Ada aerosol, emulsi, gel, aerosol padat, sol padat, busa padat. Nah, di sini dibedakan dengan fase saat terdispersi dengan fase pendispersinya. Nah, untuk aerosol, emulsi, dan gel, fase terdispersinya adalah cair. Sedangkan untuk fase pendispersinya, untuk aerosol adalah gas, emulsi cair, gel adalah padat. Yang mempunyai contoh ada aerosol ada awan,
kabut, obat semprot. Untuk emulsi ada darah, santan, susu. Untuk gel ada mentega, keju, dan jelly. Sedangkan untuk koloid yang fase terdispersinya padat, ada aerosol padat, sol, dan sol padat. Untuk fase pendispersinya, untuk aerosol padat adalah gas, sol adalah cair, sol padat adalah padat. Contoh dari aerosol padat yaitu asap, buangan knalpot, debu. Lalu untuk koloid sol ada cat, tinta, semir cair. Lalu untuk sol padat ada kuningan, kaca, dan intan. Berikutnya untuk fase terdispersi gas ada busa dan busa padat. Sedangkan untuk fase pendispersinya busa adalah cair, busa padat ya padat. Untuk contoh koloid busa ada busa sabun, busa air. Sedangkan untuk busa padat adalah busa apung dan karet busa. Di sini fase terdispersi itu adalah zat yang didispersikan ke dalam zat lain. Sedangkan fase pendispersi yaitu zat yang digunakan untuk mendispersikan fase terdispersi. Koloid juga mempunyai sifat-sifat. Yang pertama ada efek Tyndall, yaitu penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Yang kedua ada gerak Brown, yaitu gerak acak dari partikel koloid akibat tabrakan dengan partikel medium pendispersinya. Nah, gerakan ini hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. Yang ketiga ada elektroforesis, yaitu pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Sifat ini digunakan untuk menentukan jenis muatan koloid. Yang keempat ada dialisis, yaitu pemurnian medium pendispersi dari ion-ion yang dapat menggumpalkan partikel koloid. Yang kelima ada adsorpsi, yaitu penyerapan ion atau mikroorganisme oleh permukaan partikel koloid. Nah, sifat dari absorpsi koloid digunakan dalam berbagai proses seperti penjernihan air dan pemutihan gula. Yang keenam ada koagulasi, yaitu penggumpalan partikel koloid oleh pemanasan ion yang berlawanan muatan. Penggumpalan ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain karena penambahan zat kimia atau penambahan enzim tertentu. Selanjutnya ada cara membuat koloid. Ada dua metode pembuatan sistem koloid. Yang pertama, larutan melalui kondensasi menjadi koloid, yaitu pembuatan koloid dengan cara penggabungan partikel-partikel larutan sejati menjadi partikel yang lebih besar atau partikel koloid. Yang kedua, ada suspensi melalui dispersi menjadi koloid. Dispersi merupakan pemecahan partikel-partikel kasar menjadi partikel koloid secara mekanik, peptisasi atau loncatan dengan bunga api listrik, dan busur Brady. Yang kelima ada stoikiometri larutan atau stoikiometri untuk senyawa dalam larutan. Larutan sendiri adalah jumlah dari zat pelarut yang ditambah dengan zat terlarut. Nah, zat terlarut ini adalah zat yang lebih sedikit jumlahnya, sedangkan zat pelarut adalah zat yang lebih banyak jumlahnya. Kemudian untuk konsentrasi berupa molaritas, yaitu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Dapat menggunakan rumus M besar sama dengan mol per liter atau milimol per mililiter. Bisa juga menggunakan M besar sama dengan massa zat terlarut per mr dikali 1000 per mililiter atau volume zat pelarut. Apabila ada persentase, bisa menggunakan M besar sama dengan persentase dikali 10 dikali massa jenis per mr. Kemudian untuk molalitas, yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg atau 1000 gram pelarut. Bisa menggunakan rumus M kecil sama dengan massa zat terlarut per mr dikali 1000 per massa zat pelarut. Atau bisa digunakan M kecil sama dengan persentase per mr dikali 1000 per 100%. Nah, di sini P adalah massa zat pelarut ya. Kemudian ada fraksi mol juga. Nah, fraksi mol ini adalah mol zat dalam larutan yang dibagi mol total zat dalam larutan. Untuk fraksi mol zat terlarut
digunakan rumus XT sama dengan mol zat terlarut dibagi jumlah dari mol zat terlarut dengan mol zat pelarut. Sedangkan fraksi mol zat pelarut dapat digunakan XP sama dengan mol zat pelarut dibagi jumlah dari mol zat terlarut ditambah mol zat pelarut. Nah, fraksi mol zat pelarut dan zat terlarut ini jika dijumlahkan nanti akan sama dengan 1. Kemudian ada persentase. Persentase sendiri ini jika dicari maka menggunakan rumus persentase sama dengan gram zat terlarut dibagi gram larutan dikali 100%. Nah, persentase ini tuh menyatakan jumlah gram zat terlarut yang dalam tiap 100 gram larutan. Kemudian ada BPC. BPC sama dengan massa terlarut dikurangi maksudnya dibagi dengan total bagian dikali 10 pangkat 6. BPC adalah bagian per sejuta. Ada pengenceran yaitu V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Di sini V1 adalah volume sebelum pengenceran, M1 adalah konsentrasi sebelum pengenceran, V2 adalah volume sesudah pengenceran, M2 adalah konsentrasi sesudah pengenceran. Kemudian apabila pengenceran tersebut dicampur, maka terjadi pencampuran molaritas yang bisa dihitung menggunakan rumus molaritas campuran sama dengan VA dikali MA ditambah VB dikali MB dibagi VA ditambah VB. VA di sini adalah volume larutan A, MA adalah konsentrasi larutan A, VB adalah volume larutan B, MB adalah konsentrasi larutan B. Di sini adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun PowerPoint ini. Sekian pertemuan materi kimia SMA kelas 11 part 1 ini oleh saya Febrilian Anggraini. Saya mohon maaf jika masih ada kekurangan, dan apabila ada saran atau masukan bisa di kolom komentar atau chat DM ke Instagram @kayusamigaluh. Sekian, terima kasih telah menemani sampai saat ini. Sampai jumpa untuk materi kimia SMA kelas 11 part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.